Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Monica Marpaung dalam video pembelajaran saya yang bertajuk persamaan dan pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel. Nah, untuk memahami isi dari persamaan dan pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel, perhatikan baik-baik ya teman-teman cara penyelesaian dan pembahasannya. Terima kasih. Sebelum kita membahas soal-soal mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel, ada baiknya teman-teman terlebih dahulu memahami definisi dari persamaan dan pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel. Di layar sudah saya tampilkan mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier. Yang pertama kali itu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memuat satu variabel atau peubah dan berpangkat dua. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang syaratnya A tidak boleh 0. Artinya A tidak boleh 0 karena kalau 0 akan menjadi 0 dikali X pangkat 2 yang hasilnya 0. Dan pangkat tertingginya itu jadi 1. Kalau dia pangkat tertingginya 1 berarti bukan persamaan kuadrat namanya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yaitu faktorisasi yang untuk mendapatkan jumlah himpunan. Lalu di slide selanjutnya ada cara memfaktorisasi seperti bentuk umumnya. Yang pertama tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang artinya nilai P dan Q dapat ditentukan dengan cara mencari bilangan yang apabila dijumlahkan menghasilkan B dan apabila dikalikan menghasilkan C dengan bilangan real yang sama. Nah, teman-teman, kalau persamaan kuadrat ini dia harus kita faktorisasi untuk mendapatkan nilai X yang belum diketahui. Caranya itu kalau kita sudah ada soalnya, kita akan paham bagaimana nanti cara mencari faktorisasi. Selanjutnya kita masuk pada slide pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel, yang definisinya pertidaksamaan yang variabelnya berpangkat paling tinggi 2 dan memiliki variabel 1. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dalam X dapat dinyatakan dengan salah satu bentuk di bawah ini. Yang pertama tadi ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil 0. Nah, kalau dia yang namanya pertidaksamaan, kita harus ubah dia menjadi bentuk persamaan ya teman-teman. Sehingga AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang tadinya dia bersimbolkan pertidaksamaan kecil, lebih kecil, diubah menjadi sama dengan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya tips pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, ruas kanan harus sama dengan 0. Seperti di slide sebelumnya sudah saya jelaskan, bentuk pertidaksamaan yang dengan simbol lebih kecil atau lebih besar atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan harus diubah dalam bentuk persamaan yang artinya sama dengan 0. Yang kedua, tips yang kedua itu koefisien dari X pangkat 2 sebaiknya positif agar mudah difaktorkan. Karena ada juga soal yang min X pangkat 2. Nah, yang min X pangkat 2 ini yang harus kita ubah menjadi X pangkat 2 positif, biar mudah nanti kalau difaktorisasi. Teman-teman, setelah kita memahami lebih kurang dari definisi persamaan dan pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel, nah kita masuk nih pada soal yang pertama dan soal-soal yang selanjutnya nanti yang akan kita bahas. Di layar sudah saya tampilkan soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Bentuk soal yang pertama tadi kita bahas di sini ya teman-teman. Tadi itu yang soal nomor 1, X kuadrat ditambah 2X min 15 sama dengan 0. Nah, jadi pembahasannya di sini kita lihat. Yang X pangkat 2 ini A-nya ini sama dengan 1. X itu 1 ya teman-teman. Dan yang B-nya sama dengan 2. Yang C-nya, ini C,
C-nya sama dengan min 15. Nah, untuk mendapatkan hasil dari X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0, kita faktorisasi dulu ya teman-teman. Faktorisasi yang kita jabarkan ke bawah, X pangkat 2 dalam bentuk umum seperti ini. Kita mau cari tahu nih. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada 15 dan 2. Ada bilangan 15 dan 2. Untuk mendapatkan hasil bilangan min 15 seperti ini, min 15, kita faktorisasi. Yang min 15-nya menghasilkan bilangan berapa kali berapa. Bilangan berapa kali berapa yang menghasilkan min 15. Bilangan 5 dengan min 3. Karena 5 dikali min 3 sama dengan 15. Dan kalau 5 dan min 3 ini kalau dia dijumlahkan akan menghasilkan 2. 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Nah, jadi faktorisasinya adalah positif 5 dengan min 3. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya X ditambah 5 sama dengan 0. Ya kan? Ini kan sama dengan 0 tadi. Lalu X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan positif 5 pindah ke sebelah kanan akan menjadi min 5. X sama dengan minus 3 dipindahkan ke posisi kanan akan menjadi 3. Oke deh, jadi HP-nya itu ada min 5 dan 3. Oke, inilah dia untuk soal nomor 1. Teman-teman, kita bahas soal selanjutnya, soal persamaan linear kuadrat satu variabel, masih dalam kategori yang sama. Di layar sudah saya tampilkan soalnya dalam bentuk pilihan berganda. Ukuran panjang persegi panjang yang luasnya 24 meter kuadrat dan kelilingnya 20 meter adalah, kita cari sama-sama ya. Teman-teman, kita bahas soal nomor 2 ya. Tadi soalnya ukuran persegi panjang yang luasnya 24 meter kuadrat dan kelilingnya 20 meter adalah, ini pilihan ganda, A 6 meter, B 8 meter, C 10 meter, D 12 meter. Dari keempat option ini yang mana jawabannya kita cari ya. Tadi diketahui L sama dengan 24 meter kuadrat, K-nya 20 meter, dan ditanya itu panjangnya. Berapa panjang persegi ini? Berapa panjang persegi panjangnya? Nah, untuk mencari persegi panjangnya itu kita pakai rumus L sama dengan P dikali L. Ini L besar ini adalah luasnya, P ini panjangnya, dan L kecil ini adalah lebar. Nah, tadi itu L-nya itu 24 meter kuadrat. Nah, jadi yang akan kita gunakan P dikali L sama dengan 24 meter kuadrat. Sama dari yang rumus yang pertama. Karena dia yang L-nya sudah ada nilainya, jadinya kita letak di sebelah sini ya. Lalu K, kita mau cari K nih. Rumus K-nya itu sama dengan 2P dikali L. Oke, selanjutnya 2P dikali L sama dengan, karena K-nya sudah ada nilainya tadi, K-nya sudah ada nilainya tadi 20 meter, maka kita letak 20 meter di sini. Nah, 20 dibagi habis oleh 2 langsung aja. Itu akan mendapatkan P dikali L sama dengan 10. Nah, dari P kali L sama dengan 10, kita ubah menjadi L sama dengan 10 dikurang P. Dah, lanjut. Kita mau masuk ke persamaan ruas. Nah, untuk mencari persamaan ruas yang ini, yang L sama dengan 10 kurang P, kita masukkan ke sini untuk mencari persamaan ruas yang rumusnya P dikali L. Nah, tadi kan langsung aja P sama dengan P. Ini kan L-nya sudah ada nih. L-nya sudah ada di sini. Ini L-nya sudah ada hasilnya. Nah, yang P ini, yang L ini kita langsung masukkan aja, nggak usah lagi P kali L, tapi P ini L-nya udah ada ini sama dengan buka kurung 10 dikurang P. Nah,
sama dengan kan 24. Oke, ini gak usah ada sama dengan di sini, langsung aja. Lalu 10p ya. Dari mana hasilnya 10p? P dikali 10 jadinya 10p. P dikali p sama dengan min p kuadrat. Ya kan? Lalu sama dengan 24. Nah, p kuadratnya tadi pindah posisi. Yang tadinya minus jadi positif. Nah, yang 10p-nya itu jadi dari positif jadi negatif. Ditambah 24. 24-nya masuk ke sebelah kiri. Lalu sama dengan 0, ya kan? Karena kan ini mau mencari persamaan ya. Lalu kita mau faktorisasi. Faktorisasi nilai p kuadrat dikurang 10p tambah 24 mau faktorisasi. Nah, jadi faktorisasi yang bisa menghasilkan 24 itu 24 yang bisa menghasilkan 24 berapa kali ke berapa ya? Berarti 6 dikali 4. Yang kalau dijumlahkan 6 dan 4 ini menghasilkan bilangan 10 juga. Ya, ini dia. Jadi, kita masukin aja P dikurang 4 tutup kurung P dikurang 6. Oke, jadinya P dikurang 4 sama dengan 0. P dikurang 6 sama dengan 0. Hasilnya P sama dengan positif 4. Ini positif 6. Oke deh, jadi kita lihat optionnya tadi. Ada yang A-nya itu 6, yang B-nya 8 meter, yang C-nya 10 meter, D-nya 12 meter. Jadi dari option ini kita lihat tadi yang P-nya 4, P-nya 6. P-nya 4 di sini ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kita lihat yang P-nya 6. P-nya 6 di option ada nggak? Oh, ada. Yang A, berarti jawabannya A. Oke deh. Selanjutnya kita masuk soal nomor 3. Yang ini soal pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel. Nah, soalnya dalam bentuk cerita. Di layar sudah saya tampilkan. Permukaan sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan panjang 16x cm dan lebar 10x cm. Jika luasnya tidak kurang dari 40 desimeter kuadrat, tentukan ukuran minimum permukaan meja tersebut. Teman-teman, kita bahas soal nomor 3. Tadi soalnya mengenai panjang permukaan meja. Nah, langsung aja kita bahas di sini. Diketahui panjang permukaan mejanya itu P sama dengan 16x tadi ya. Yang lebarnya 10x dan luasnya L sama dengan tidak kurang dari 40 desimeter kuadrat. Ditanya, tentukan ukuran minimum permukaan meja. Langsung aja kita jawab menggunakan rumus L sama dengan P dikali L. L sama dengan luasnya P-nya ini tadi adalah 16x lalu dikali 10x. L sama dengan 160x kuadrat. Dari soal di atas ditentukan bahwa luas L tidak kurang dari 40 desimeter kuadrat. Nah, L sama dengan 40 desimeter kuadrat, ya kan? Sudah ditentukan. Kita ubah menjadi sentimeter. Nah, agar sama dia, ya, sama-sama dengan yang panjang 16x cm dan 10x cm. Nah, jadi kita ubah dia ya ke 4000 cm. Nah, cm kuadrat. Nah, selanjutnya sehingga persidaksamaan ini ditulis dengan L sama dengan 160x kuadrat lebih besar sama dengan 4000. Lalu 160x kuadrat lebih besar sama dengan 4000. Kemudian kita selesaikan pertidaksamaan tersebut dengan cara
yang 160x kuadrat lebih besar sama dengan 4000. Kita jabarkan ke bawah lagi. 160x kuadrat lebih besar sama dengan 4000. Lalu kita buat tandanya x kuadrat lebih besar sama dengan 25. Kok bisa jadinya x kuadrat lebih besar sama dengan 25? Karena 160 dibagi 160 akan menghasilkan habis jadi 1 ya kan, dibagi 160 akan menghasilkan 1. Nah, yang 4000 ini juga harus dibagi sama 160 agar 160 ini sama-sama dia bilangan pembaginya. Ini juga dibagi 160 sama dengan 25 ya kan, 1:25. Nah, jadi kita sudah dapatkan x pangkat 2 nya itu lebih besar sama dengan 25. Jadi bilangan ini dia harus sama-sama, pembaginya itu bilangan yang sama. Nah, sudah dapat x pangkat 2 lebih besar sama dengan 25. Lalu x ya, x nya ini yang 25 nya ini kita bagi habis menjadi x lebih besar sama dengan 5. Dia dibagi 5. Kita perkecil dia, kita minimum karena kita mau mencari nilai minimum. Positif negatif 5. Nah, kita nggak tahu ini positif negatif atau 5. Nah, karena ukuran besaran tidak boleh negatif, maka nilai minimumnya itu harus x sama dengan 5 cm. Sehingga daerah P 16x cm dan L 10x cm akan kita kalikan dengan x ini. Kan tadi dia kan 16x, x-nya itu ini hasil dari x yang udah kita dapatkan ini ya. Kita masukkan cm sama dengan 80. Karena 16 kali 5 sama dengan 80 ya teman-teman. Lalu 10 dikali 5 sama x-nya yang 10 ini dapat dari x 5 cm sama dengan 5 cm. Hasilnya 50 cm. Jadi untuk minimum permukaan meja tersebut kita dapatkan itu adalah 80 dikali 50 cm. Inilah dia jawabannya teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk soal nomor 4. Di layar sudah saya tampilkan, masih soal pertidaksamaan linier kuadrat satu variabel. Nah, sudah ada di layar. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat ditambah 1x dikurang 2 lebih besar 0. Teman, langsung aja kita bahas soal nomor 3. Nomor 3 ini soalnya 3x kuadrat ditambah 1x dikurang 2 lebih besar 0. Nah, untuk soal ini kita harus faktorisasi ya teman-teman. Nah, di sini ada nilai ya, di depan variabel ada nilai, di sini juga ada nilai, ini kita kalikan. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Nah, faktorisasi dari min 6 itu akan menghasilkan nilai 3 dengan min 2. Nah, 3 dikali min 2 itu sama dengan 6. Nah, 3 dan min 2 ini kalau dijumlahkan dia harus menghasilkan 1. Ya, karena 3 ditambah min 2 itu hasilnya 1. Sehingga dari pemfaktoran ini, dua bilangan ini bisa berkenaan ke angka 3 dan ke angka 1 ya kan. Lalu kita sudah dapatkan, kita turunkan 3x kuadrat ditambah 3x. Kenapa 3x? Karena kita masukkan yang 3 dan min 2 ini ke dalam menggantikan 1x ini. Oke. Jadinya 3x dikurang 2x ini, min 2 ya, 2 kurang 2x dikurang 2 sama dengan 0. Kalau pertidaksamaan teman-teman, soal pertidaksamaan itu harus kita ubah dulu dia ke persamaan ya. Jadi kita ubah tanda yang tadi pertidaksamaan jadi sama dengan. Oke, selanjutnya untuk memudahkan kita mengerjakan ini, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan ini nilainya menjadi ini satu-satu kelompok. Oke. Yang 3x kuadrat ini kita tarik keluar, tapi tidak diikuti dengan kuadratnya. Jadi yang keluar itu 3x saja.
lalu kita kalikan dengan X ditambah 1 ya. Kenapa dia harus dikali X tambah 1? Karena kalau 3X dikali X akan menghasilkan 3X kuadrat. Sama sebenarnya, sama hasilnya sama yang di atas. Hanya saja untuk mencari bandingan dari nilai ini gitu. Ya, jadi 3X dikali X 3X kuadrat ditambah 3X dikali 1 ya 3X ya kan. Nah, sama dengan halnya yang di sebelah kanannya. Nilai bilangannya yang 2 ini kita tarik keluar tapi tidak diikuti dengan variabel, lalu dikalikan dengan bilangan yang sama ini, X ditambah 1 ya. Karena sama juga 2X min 2 dikali X sama dengan min 2X ya kan. Min 2 dikali 1 yang hasilnya min 2 sama dengan 0. Lalu karena ini sama-sama bilangannya yang dikalikan itu X tambah 1, maka 3X dan min 2 ini kita gabungkan. Dan ini kita cantumkan juga karena dia adalah nilai pengali yang sama. Nah, sudah kita dapatkan nih dua bagian ya yang memiliki masing-masing nilai. Lalu kita mau dapatkan nilai X-nya. Dapatkan nilai X-nya dengan cara 3X dikurang 2 sama dengan 0, X ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan dia 3X pindah ruas ke kanan jadinya 2 ya. Jadi 2 tidak negatif lagi jadi 2. Lalu X-nya kita ambil untuk mendapatkan X-nya 2-nya per 3. 3-nya pindah ya. Lalu yang ini X-nya yang positif 1 pindah ke kanan, pindah ruas ya akan menjadi negatif 1. Nah, teman-teman, untuk pertidaksamaan ini kita akan menggunakan uji tanda. Uji tanda itu menggunakan garis seperti ini. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai variabelnya ada 2, 1, 2. Maka tandanya kita buat di sini lingkaran ya. Nah, lingkaran ini tidak penuh kita buat atau tidak kita warnai ya, kita tidak tandai. Jadi karena dia tidak, ini tandanya tadi lebih besar, tidak ada pakai sama dengan, maka tidak usah kita tandai penuh ya. Tidak usah kita hitami seperti itu. Nah, langsung aja. Di sini kita sudah dapat 3 daerah ya teman-teman. Ada 1, 2, 3. Nah, biasanya di uji tanda ini biar mudah ya, biar paling gampang itu kita cari nilai 0. Pakai nilai 0 ya. Di sini tadi min 1, sebelah kiri itu dia min ya teman-teman, di sebelah kanan itu yang positif. Nah, untuk uji tanda lebih mudah itu pakai 0 ya. Jadi 0 ini harus kita kalikan dengan soal kita ini. Nih, kita kalikan ke sini, ke soal yang nilai X-nya. Ke soal yang nilai X-nya aja. Nih. Jadi 3X kuadrat ditambah 1X dikurang 2. Ya kan? Nah, sama dengan 0. Nah, kita akan kalikan yang nilai X-nya aja, yang enggak ada nilai X-nya enggak usah dikalikan 0. 3X kuadrat dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1X dikali 0 sama dengan 0, lalu dikurang 2 ya sama dengan min 2. Nah, udah kita dapat nih hasilnya ternyata negatif. Untuk nilai tengah ini ternyata negatif. Nah, kita beri tanda dia negatif. Nah, di sebelah kirinya otomatis sudah positif karena kita sudah dapatkan nilai tengah itu ternyata negatif ya. Untuk mencari nilai tengah itu menggunakan 0, apakah dia positif dan negatif, kita menggunakan ini. Kita kalikan semua nilai variabel, nilai X yang kita punya dari soal, kita kalikan 0. Oke. Setelah itu, teman-teman, sudah kita dapatkan ya, seperti ini. Nah, tadi kan dia kalau dia lebih besar ya, lebih besar sama dengan atau lebih besar tanpa sama dengan, itu kita akan arsir ke sebelah nilai yang positif, ke sebelah nilai yang positif ya. Jadi kalau dia lebih kecil tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, akan kita arsir yang negatif. Tapi soal kita ini lebih besar ya, lebih besar, jadi kita arsir ke sebelah positif. Tadi kan positifnya yang ini, sebelah kanan dan kiri ya. Nah, setelah itu sudah kita dapatkan, kita mau cari nilainya, nilai X dari si min 1 dan 2/3. Nah, kita langsung aja X sama dengan X, karena tadi dia di sini dikatakan min 1, maka dia lebih kecil
maka tandanya akan X lebih kecil min 1. Nah, yang selanjutnya 2/3 itu dia positif ke sebelah kanan. Dia lebih besar, maka X lebih besar 2/3. Jadi inilah dia. Semakin dia ke kanan akan hasilnya semakin lebih besar. Semakin dia ke kiri akan semakin lebih kecil. Jadi tandanya dia menggunakan ini. Oke deh teman-teman, semoga hasilnya ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita masuk kepada soal yang terakhir. Soal pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, di layar sudah ada, saya tampilkan. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat berikut. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kita bahas ya. Teman-teman, seperti soal nomor 4 tadi, soal 5 ini percis ya. Percis, hanya beda di variabelnya aja dan angka-angkanya dengan koefisiennya yang beda-beda. Nah, jadi soalnya itu tadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena tadi tuh yang di pertama kan soalnya di sini ada nilainya ya. Nilai koefisien di depan variabel tuh ada. Jadi mesti kita kalikan dulu. Tapi ini nggak ada. Jadi kita langsung aja ya, kita ubah dia ke persamaan, nilai persamaan. Kita ubah ke persamaannya langsung. Langsung aja kita faktorisasi dia ya, faktorisasi dari nilai ini. Dari nilai yang ada di sini 2 dan 3. Yang menghasilkan 3, berapa kali berapa yang menghasilkan min 3? Ya, berapa kali berapa yang menghasilkan min 3? Ya pastinya 3 dengan min 1 ya, menghasilkan min 3. Nah, dari 3 dan min 1 bisa nggak dia menghasilkan 2? Bisa, dengan cara kita jumlahkan. 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Oke, sudah kita dapatkan sama-sama ya, bisa ya dibagi ya, bisa dikurang dan ditambah, dikali ya. Oke, lanjut aja. Kita udah dapat 3 ya, 3 ini X, 3 positif. Di sini X minus 1. Oke. Langsung kita sudah dapatkan, kita langsung percepat aja, ini dia hasilnya pasti min 3. Ini X sama dengan 1. Min positif 1 ya. Oke, udah kita dapetin. Kita mau seperti soal yang sebelumnya, kita mau uji tanda. Uji tanda itu menggunakan garis. Nah, di sini kita dapatkan ada 2 variabel. Nah, berarti 2 lingkaran. Karena dia soal kita adalah lebih besar sama dengan, maka kita tandai dengan tanda penuh. Lingkarannya tanda penuh. Ya, ini tadi maksud saya tanda penuh. Oke, selanjutnya kita mau menentukan berapa daerah yang kita dapat. Ada 1, 2. 1, 2, 3. Oke, ada 3 daerah. Nah, untuk uji tanda ini lebih gampang kita kalikan semuanya dengan 0. Nih, dari soal yang kita ada ini, nilai X-nya kita kalikan 0. Jadinya, tadi ini kan min 3, ini 1 ya. Jadi, kita kalikan 0 nih semuanya. Kita kalikan 0, X pangkat 2 dikalikan 0 ya, hasilnya 0. Dan 2X dikali 0 ya hasilnya 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Oke deh, udah kita dapatkan min 3. Ternyata nih nilai tengahnya ini untuk nilai 0 ya. Kalau untuk mengetahui apakah batas suatu daerah itu kan dia dari titik tengah ya. Titik tengah itu kita ambil 0. Nah, 0-nya itu kita kalikan ke nilai-nilai variabelnya ini ya, nilai variabel dari soal. Nah, udah kita dapat nih, ternyata negatif nilai tengahnya. Berarti ini negatif, dan yang pastinya ini positif, ini positif. Udah dapat itu, kita seperti soal yang pertama tadi, kita tinggal cari daerah arsir ya. Daerah arsir. Nah, kalau dia tadi lebih besar sama dengan atau lebih besar tanpa sama dengan, akan kita arsir ke arah positif. Kalau dia lebih kecil sama dengan atau lebih kecil tidak sama dengan, kita arsir yang negatif. Nah, ini karena soal kita dia lebih besar sama dengan, maka kita arsir ke positif. Oke, selanjutnya sudah kita arsir. Nah, kita mau menentukan nilai X ya, nilai X dari min 3 dan 1. Nilai X-nya itu kita lihat, kalau dia min 3, semakin ke kiri dia akan semakin kecil ya, semakin sedikit.
Nah, jadi tandanya itu dia lebih kecil, X lebih kecil dari min 3. Nah, kalau yang 1 berarti dia tandanya itu X lebih besar 1. Karena dia semakin ke kanan, semakin positif. Oke, semoga dari soal ini bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari hasil pembahasan kita mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Semoga dari soal ini bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman.